badan saya yang pendek. Ini diskriminasi gender. Kayak kadang cewek tuh nggak bisa ngelakuin ini karena kita tuh cewek. Sebenarnya kalau misalkan melakukan sesuatu itu nggak sesuai gender juga bisa gitu. Jadi karena saya tidak bisa berbahasa Sunda, saya pernah mendapatkan diskriminasi. Mungkin pernah dapat stigma ya dari teman-teman karena aktif di komunitas introvert lintas iman, pasti stigmanya lu kejauhan mainnya lu kafir lu syahadat dulu, mungkin itu bisa. Kalau menurut pandangan saya, mengapa salah? Karena HIV itu adalah virus, yaitu human immunodeficiency virus, dan AIDS-nya ini adalah penyakitnya, yaitu antiviral immunodeficiency. Immunodeficiency jadi bedanya yaitu HIV adalah virusnya, kalau AIDS-nya penyakitnya gitu, jadi nggak bisa disamaratakan. HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Salah. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang kekebalan manusia. Yang diserang adalah sel darah putih, dalam hal ini adalah sel limfosit CD4. Akibatnya adalah karena daya tahan tubuh turun, maka tubuh mudah terkena penyakit-penyakit lain yang kita kenal dengan infeksi oportunistik. Misalnya tuberkulosis, misalnya toksoplasma yang menyerang otak, atau kanker serviks atau kanker leher rahim. Nah, biasanya kita tahu kalau orang kanker dibagi menjadi 4 stadium. Nah, HIV juga dibagi menjadi 4 stadium. HIV stadium 4 itu yang kita kenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi mudahnya adalah AIDS adalah orang HIV dengan penyakit penyerta yang berat, misalnya infeksi otak, atau misalnya kanker kelenjar getah bening, atau kanker leher rahim. Jadi, orang HIV belum tentu AIDS, tetapi orang dengan AIDS itu pasti HIV positif. Kalau menurut saya tuh secara umum tuh isinya tuh karena ya sudah tertular HIV-nya itu, karena itu kan menyerang imun kita ya langsung ke saudara putih, jadi berbeda gitu isinya tuh, agak lebih kecil gitu. Kemudian saya tahu tuh kayak gitu. Ya, kalau misalnya diikat harusnya HIV nggak bisa menular. Ini justru karena tidak diikat itulah, jadi banyak kesebarannya sangat tidak terkontrol juga kan. Tidak mencirikan. Salah. Orang dengan HIV itu tidak memiliki ciri yang khusus sehingga orang bisa lihat kalau di jalan, oh dia HIV positif atau oh dia HIV negatif. Pada dasarnya kita sulit membedakan orang dengan HIV dari penampakan fisiknya saja. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu terkena HIV adalah dengan melakukan tes darah, yaitu pemeriksaan anti-HIV. Pemeriksaan anti-HIV bisa dilakukan di semua rumah sakit, puskesmas, maupun laboratorium yang sudah terakreditasi. Ayo kita melakukan tes HIV. Mengetahui hasil tes HIV adalah hak semua orang.
Karena sekarang ini orang dengan HIV mempunyai harapan hidup yang hampir sama dengan orang dengan populasi normal. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan antiretroviral. Antiretroviral adalah obat yang fungsinya adalah untuk menekan perkembangbiakan virusnya. Dengan virus yang ditekan, maka orang itu kekebalannya menjadi membaik. Karena kekebalannya itu membaik, maka kemungkinan dia terkena penyakit penyerta atau infeksi oportunistik itu menurun. Sehingga kualitas hidupnya pun meningkat, bahkan hampir sama dengan orang umumnya. Salah. Dengan adanya antiretroviral, maka orang dengan HIV juga bisa mempunyai kualitas hidup yang baik. Dengan minum ARV minimal 6 bulan, diharapkan virus sudah tidak terdeteksi, sehingga resiko penularannya itu mendekati nol. Itu yang dikenal dengan istilah undetectable is equal to untransmittable. Artinya jumlah virus yang tidak terdeteksi itu risiko penularannya itu minim sekali begitu. Jadi buat teman-teman ODIF, orang dengan HIV, ayo kita minum ARV dengan patuh sehingga kualitas hidup kita baik dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Karena yang saya tahu ya penularan HIV itu bisa melalui plasenta dari ibu ke janin. Oke. Dewina, kenapa? Karena sesuai yang dijelaskan oleh dokter sebelumnya, bahwasanya untuk resiko anak yang ibunya terkena HIV ini masih beresiko kecil, tergantung dengan sang ibunya, apakah ibu meminum obat tersebut atau tidak. Ya kalau misalkan beliau ketahuan untuk minum obat tersebut berarti resikonya rendah. Akan tetapi jika seorang ibu itu tidak mengetahui dia mengidap HIV atau meminum obat tidak normal, maka itu memiliki suatu resiko. Akan tetapi tetap saja pernyataan pertanyaan dari KSIP tadi tidak bisa diklaim bahwasanya anak yang lahir dari orang tua HIV itu akan mengidap HIV. Salah. Anak yang lahir dari ibu yang HIV positif yang belum menjalankan pengobatan, maka risiko penularannya adalah sekitar antara 25 sampai 45%. Jadi rata-rata 33%. Jadi 1 dari 3 bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif adalah positif. Tetapi kalau ibu yang HIV positif itu minum ARV dengan teratur minimal 6 bulan dan virusnya tidak terdeteksi, maka risiko penularannya itu turun menjadi 1 sampai 2%. Makanya tes HIV dianjurkan untuk ibu-ibu hamil sehingga ketika diketahui pada masa dini maka bisa dilakukan tindakan secepatnya dengan meminum ARV. Karena prinsip saya bukan prinsip sih, lebih ke ketakutan di hidup saya. Sakit, takut sakit. Kalau mati mah nggak sakit yang takut. Oke. Halo, nama gue Haris, umur 22 tahun, dari Dago. Virus kekebalan tubuh.